Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan saya Mahmud, asal instansi Politeknik Negeri Lok Sumawe sebagai salah satu peserta latihan dasar CPNS tahun 2026. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini merupakan nilai-nilai dasar dari ASN. Pada agenda pertama, kita belajar melalui Sibangkom LAN RI. Pada halaman ini, kita belajar secara mandiri, menjawab soal, mengikuti video, belajar melalui PowerPoint, slide, dan lain-lain. Dan juga kita diberikan modul untuk belajar pada halaman ini yang dapat di-download oleh masing-masing kita. Pada tahapan kedua, kita belajar langsung melalui video conference bersama fasilitator. Dalam hal ini, fasilitator agenda kedua kami adalah Ibu Desi Marsianti Pardede. Pada tahapan ini, kami banyak belajar tentang penerapan nilai-nilai dasar PNS dalam kehidupan sebagai seorang ASN maupun di luar tugas utama sebagai ASN dalam kehidupan sehari-hari. Fasilitator menekankan bahwa pentingnya implementasi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, baik berupa nilai-nilai berorientasi pelayanan, nilai-nilai akuntabel, nilai-nilai kompeten, nilai-nilai harmonis, nilai-nilai loyal, nilai adaptif dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai dosen. Pada tahapan selanjutnya, kami diberikan tugas untuk mengimplementasi, yaitu tugas pertama berupa implementasi dari kristalisasi nilai berakhlak. Jadi nilai-nilai berakhlak yang tadi sudah disebutkan di poin sebelumnya diminta untuk kita buat dalam kalimat afirmatif, definisinya seperti apa, kata kuncinya seperti apa, kode etik dalam pelaksanaannya seperti apa, serta contoh implementasi dalam kehidupan sehari-hari sebagai ASN. Pada tahapan tugas asinkronus selanjutnya adalah tugas membuat analisis tentang kebencanaan. Pada tahapan ini, kelompok 3 dibagi dalam beberapa kelompok kecil, yang berisikan 3 atau 4 orang. Kita menganalisa isu kebencanaan dalam masa pra-bencana, masa tanggap darurat dan masa pasca bencana, dan hubungannya sebagai peran kita ASN dan dampaknya terhadap masyarakat. Tugas subkelompok yang kedua, merupakan tugas yang sangat penting. Khususnya kita diminta memberikan contoh implementasi nilai-nilai berakhlak dari tokoh yang kita pilih. Pada saat melakukan tugas ini, kami memilih salah satu tokoh yang menurut kami terpenuhi nilai berakhlak pada individual tokoh tersebut. Dalam hal ini kami memilih Sultan Malikus Saleh yang terinspirasi dari nama kampus salah seorang anggota kelompok kami yang berasal dari Universitas Malikus Saleh. Tahapan terakhir setelah proses pembelajaran sinkronus dan asinkronus, kami juga pada pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua dari agenda 2, juga diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu hasil kerja yang individual, yaitu tugas pertama yaitu tugas kristalisasi nilai berakhlak. Yang kedua merupakan tugas analisis bencana pra ketika masa pra bencana, ketika masa tanggap darurat, dan ketika masa pasca bencana. Selanjutnya untuk tugas presentasi yang ketiga adalah presentasi nilai dari tokoh yang sudah kami pilih. Jadi ada 3 tokoh dari masing-masing kelompok. Ibu fasilitator memberikan informasi bahwa beberapa nilai yang berakhlak yang masih perlu dilakukan revisi. Di antaranya adalah penambahan nilai-nilai revisi terkait nilai-nilai yang sesuai dengan kira-kira nanti bisa kita kerjakan dan kita implementasikan dalam dunia kerja kita.
Mungkin itu untuk tugas secara berkelompok. Pada akhirnya kami juga diminta membuatkan video jurnal pembelajaran yang seperti saya lakukan saat ini, di mana video ini memberitahukan informasi apa-apa saja yang sudah kami lewati sebagai bahan pembelajaran pada agenda 2 selama Latsar tahun 2026 ini.